Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini Bu Kori akan mengenalkan terkait dengan aplikasi ya, terkait permintaan order rekam medis. Jadi dalam kegiatan simulasi pada video pembelajaran ini nanti teman-teman akan dikenalkan bahwa di dalam aplikasi pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit itu bisa difasilitasi, salah satunya adalah untuk mendukung kegiatan filing atau penyimpanan rekam medis. Nah, nanti di sini kita akan mengenal bahwa untuk kegiatan memesan rekam medis itu ternyata tidak harus menggunakan tracer dalam bentuk kertas saja, tetapi kita juga bisa dibantu oleh sistem untuk melakukan permintaan peminjaman rekam medis melalui fitur filing ya, melalui fitur filing, salah satunya adalah untuk kegiatan order dan untuk kegiatan men-tracing atau melacak di mana sih keberadaan rekam medis. Kemudian yang kedua, nanti di dalam video ini mahasiswa juga akan diperkenalkan ya, teman-teman semuanya akan mulai mengenal seperti apa sih sebenarnya gambaran dari kegiatan sistem penjajaran rekam medis. Nah, sistem penjajaran yang memang dikenalkan pada video hari ini itu berfokus pada model sistem penjajaran untuk yang terminal digit filing system. Baik, coba kita menyimak terlebih dahulu ya. Nah, di sini di dalam kegiatan permintaan berkas rekam medis itu kita didukung dengan adanya menu ini ya, menu RM order ya. Jadi menu RM order itu sebenarnya merupakan salah satu fasilitas yang ada di sini nih di filing ya. Jadi ini salah satu fasilitas yang ada di filing, tujuannya adalah untuk melakukan permintaan berkas rekam medis dari petugas pendaftaran ke petugas di bagian filing. Nah, kita mulai dengan transaksi order, kemudian kita tentukan tanggal permintaannya, tentunya sesuai dengan tanggal yang pada waktu kita meminta ya, pada waktu proses pelayanan. Nah, ini ceritanya di sini ada 4 ya. Maaf, 5 ya, ada 5 permintaan rekam medis. Jadi yang pertama ini ada pasien misalnya atas nama Gesti, kemudian ada Wahyumi, Jumi, McQueen ya, Klendis. Nah, ini tujuannya adalah 4 ke klinik penyakit dalam dan 1 ke klinik kesehatan anak. Kemudian di dalam proses permintaan order rekam medis yang perlu mahasiswa sekalian pastikan adalah informasi yang ada di dalam rekam medis order ya, RM order ini sebenarnya mewakili apa yang ada di dalam tracer dalam bentuk kertas atau manual. Jadi ada informasi mengenai nomor rekam medis, nama pasien, kemudian klinik yang dituju di mana, nama dokternya, karena tidak dimungkinkan nanti di klinik itu misalnya sama-sama penyakit dalam tetapi ada 2 dokter misalnya yang melakukan perawatan di sana. Nah, ini kita juga harus memastikan ya. Jadi informasinya nggak cukup kalau hanya nama kliniknya aja, tetapi juga ada nama dari dokternya. Nah, kemudian nomor urut ini sebenarnya untuk apa? Ini kita sesuaikan dengan nomor urut dari si pasien di klinik ya, sehingga memang petugas filing nanti akan cukup terbantu. Oh, ketika nomor urutnya 1, ketika nomor urutnya 2, 3, 4, berarti prioritasnya di sini yang harus saya carikan terlebih dahulu adalah si McQueen yang nomor urutnya 1. Walaupun mungkin kalau kita lihat dari urutan seperti ini justru yang paling atas adalah nomor urutnya 2. Nah, kenapa bisa demikian, Bu? Kenapa punyanya Gesti ini justru ada di paling atas? Ada fasilitas reservasi pendaftaran seperti yang kita kenal ya. Jadi reservasi atau perjanjian pendaftaran pasien ini kan juga merupakan salah satu fasilitas untuk mempercepat proses pelayanan pasien. Dan kegiatan reservasi ini tidak hanya untuk pasien baru saja, tetapi juga untuk pasien lama. Dan memang untuk pasien lama ini cukup menguntungkan. Kenapa cukup menguntungkan? Karena permintaan rekam medis itu nanti bisa disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga waktu penyediaan rekam medis ini nanti diharapkan bisa memenuhi standar pelayanan minimal. Ya, berapa sih sebenarnya standar pelayanan minimal? Nah, jangan lupa cek ya. Nanti ada di Permenkes 128 ya. Jadi di dalam Permenkes 128 itu nanti mengatur terkait dengan standar pelayanan minimal rumah sakit. Salah satunya adalah
terkait dengan standar pelayanan minimal reka medis, di mana dari 4 standar pelayanan minimal reka medis itu ada 2 standar yang berkaitan dengan kinerja bagian filing, sehingga memang perlu Bu Kori kaitkan ya di sini, walaupun mungkin nanti mahasiswa akan lebih banyak fokus ya belajar terkait dengan SPM ini masih di semester selanjutnya, tetapi paling nggak mengenal lah bahwa ternyata indikator kinerja dari bagian filing ini cukup penting baik bagi penetapan capaian kinerja standar pelayanan minimal di BLUD atau di rumah sakit ya, itu cukup penting. Nah, standarnya di dalam waktu penyediaan reka medis rawat jalan itu 10 menit dan untuk reka medis rawat inap itu 15 menit. Sehingga dengan adanya fasilitas reka medis order atau order status reka medis pasien ini, itu kita bisa menyiapkan sesuai dengan standar tersebut dan tentunya ini akan meningkatkan mutu dan kinerja dari instalasi reka medis ya, khususnya dengan adanya dukungan atau support dari bagian filing. Ya, itu kata kuncinya. Kenapa kok tadi memang mencarinya harus urut dulu dari nomor urut 1 karena memang kita sesuaikan dengan nomor urut yang ada di klinik. Kemudian di sini ada jam awal, ada proses awal, ada jam akhir, proses akhir ya. Ini sesuai dengan pemesanan ya. Ada informasi keterangan juga di sini. Jadi apabila diperlukan ya silakan nanti ditambahkan informasi keterangan di sana. Nah, ini salah satu contoh ya, silahkan diperhatikan. Ya, nomornya berapa ya, Mbak? 10 98 86 15. Ya, ini ceritanya petugas filing baru menerima permintaan ya. Nah, ini kita cek di sini. Ini juga contoh setelah ada permintaan dari RF order masih ditulis ya kasusnya di rumah sakit tersebut masih ditulis dengan tracer yang manual ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh ya tracer reka medis manual. Di informasi di dalam tracer tersebut meliputi ada nomor reka medis, nama pasien, kemudian ruangannya di mana dan tanggal. Nah, selanjutnya di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mau mengambilkan reka medis dengan sistem penjajaran TDF seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, bahwa dengan adanya konsep sistem penjajaran terminal digit filing system atau sistem angka akhir itu akan sangat membantu kita ya, karena kita nanti akan membaca 3 kelompok angka. Kelompok angka primer itu berada di 2 digit yang paling akhir, angka sekunder 2 digit paling tengah, dan angka tersier adalah 2 angka paling depan. Sehingga pada waktu contohnya ini seorang petugas mau mengambilkan reka medis di bagian filing, kalau kita cek kembali ya, ini tadi permintaan nomor reka medisnya berapa sih di sini tadi? Coba kita cek kembali. Nah, 10988615. Berarti di sini angka primernya adalah 15. Ini contoh rumah sakit yang ternyata kasusnya adalah rumah sakitnya itu nomor reka medisnya sudah sangat banyak, lebih dari 6 digit ya. Jadi membacanya dari 15 kemudian 86 ya, kelompok angka ya, ingat kelompok angka 15, 86, 98 baru terakhir 10. Oke, kita lihat lagi ya ketika si petugas filing ini mau mengambil. Nah, yang dituju di sini oleh petugas filing tersebut adalah raekor 5. Ya, raekor 5 yang dituju oleh si petugas filing. Karena sesuai permintaannya tadi, dia mau mencari kelompok angka 15. Berarti ekornya ada di 5. Kemudian di supraknya sini, ini kan ada suprak nih. Nah, ini kita mencari yang 15. Baik, coba sambil kita lanjutkan kembali videonya. Nah, ini petugas masih mencari ya. Ini kita perhatikan di sini. Ya, oke. Nah, ini di sini sudah ada Make Queen ya. Pasiennya tadi si Queen ya. Queen tadi nomor reka medisnya ini ya. Jadi di sini memang bisa kita perhatikan bahwa ekornya itu 5 ya. 15 kelompok angkanya ya. Jadi dari rak mana
di dalam roll OPEC yang menunjukkan ekor 5, kemudian kita cari kelompok angkanya itu 15 ya, kemudian kita urutkan kelompok angka sekundernya ya, ada di 86, kemudian tersiernya adalah 98. Nah, pada saat petugas filing itu memastikan mau mengambil rekam medis ini, maka harus dicocokkan kembali ya. Jangan-jangan nanti waktu itu salah baca ya, sehingga terjadi kesalahan pengambilan rekam medis, sehingga kita perlu mencocokkan antara nomor rekam medis dengan nama si pasien. Nah, pada waktu petugas mau mengambil, kita cek ya, seperti ini ya. Jadi, pada waktu mau mengambil itu tracernya terlebih dahulu yang masuk ya. Coba Kori apa namanya? Nah, ini ya. Jadi, ini nggak boleh kalau rekam medisnya diambil duluan ya. Contohnya seperti petugas yang ada di video ini, dimasukkan dulu tracernya, baru map rekam medisnya kita tarik. Kenapa Bu bisa demikian? Karena ketika kita mau mengambil rekam medis, kita kembalikan lagi, apa sih fungsi tracer? Fungsi tracer itu kan sebenarnya sebagai pengganti ketika rekam medis keluar. Jangan sampai tracer yang kita masukkan ini malah justru salah simpan ya. Harusnya ini tadi di 10988615 nanti masuk ke misalnya 05 ya, karena ada kesalahan pada waktu kita melakukan pengambilan kembali rekam medis atau retrieval ya, rekam medis. Nah, ini ya, jadi ditarik dulu. Oke, nah setelah diambil berkas rekam medisnya tadi di dalam roll OPEC, maka langkah selanjutnya adalah mencatat pada buku register. Nah, ini contohnya adalah buku register yang masih manual. Tetapi bagaimana Bu dengan yang dia itu sudah mengembangkan elektronik? Kita tinggal narik data aja dari sistem tadi ya. Jadi memang ini kita berikan contoh bagaimana konsep yang manual, bagaimana konsep yang elektronik. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah kita mencatat ya, ini kita masukkan terlebih dahulu. Berkas yang akan kita simpan bisa di Ya, sebelum kita masuk ke proses penyimpanan ya, kita kembali lagi tadi ke proses pengambilan ya. Jadi di sini setelah dicatat di dalam buku peminjaman atau ekspedisi rekam medis ya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan di rak sortir. Rak sortir ini tujuannya tadi adalah untuk pendistribusian, membantu petugas pada waktu mendistribusikan ya. Jadi kenapa perlu disortir terlebih dahulu Bu di sini ya? Karena pada waktu kita itu mensortir ya, nanti si petugas ini nggak perlu buru-buru mengantar. Jadi maksudnya buru-buru itu masa iya kalau misalnya permintaan ada 100 rekam medis ya dalam satu hari dan petugasnya hanya ada satu ya, itu satu-satu rekam medis kita antar sehingga memang kita melihat terlebih dahulu. Oh misalnya kita tahu bahwa kemampuan atau standar tadi ya, standar dalam waktu penyediaan rekam medis itu 10 menit. Ini ada permintaan 10 rekam medis ya, paling enggak misalnya dicarikan terlebih dahulu 5 rekam medis, kemudian nanti didistribusikan ya. Jadi alat bantunya ada atau sarana pendukungnya ini juga terdapat rak ya, rak sortir. Ini nanti bisa didesain sortirnya ini sesuai dengan klinik atau sesuai dengan nama dokter ya. Tergantung nanti dari variasi banyak sedikitnya ya dokter dan klinik yang ada di rumah sakit tempat kalian bekerja nanti. Ya, jadi ini disortir terlebih dahulu, baru nanti setelah itu didistribusikan. Ya, mungkin itu gambaran di dalam proses pengambilan rekam medis. Sekarang coba kita akan belajar terkait dengan bagaimana proses menyimpan ya. Coba kita simak dulu. Ini adalah berkas yang akan kita simpan. Bisa dilihat, kita harus mengurutkan dulu dari kelompok angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini ya, kelompok angkanya di sini ada 53 ya, ekornya ya. Ingat ekornya ya yang kita lihat ya. Ekor 3, ekor 5 dan ekor 7. Makanya tadi kenapa Sebelum disampaikan kelompok angkanya? Dalam rak filing, pastikan dulu nomor ekornya sesuai dengan berkas. Kita lihat di rak ganjil atau rak genapnya, lalu kita urutkan berdasarkan nomor ekor. Ya, seperti berikut ini. Nah, setelah kita menemukan urutan dari berkas tersebut, pastikan di situ ada tracernya, lalu kita cocokkan nomor tracer dengan nomor berkas apakah sama. Jika sudah sama, pastikan ya. Jika sudah sama, lalu kita ambil tracer tersebut, masukkan berkasnya. Nah, pengambilan tracer dan penyimpanan berkas seperti berikut. Nah,
tadi ya kita lihat bahwa si petugas tadi ternyata mau melakukan penyimpanan kembali rekam medis. Jadi seperti halnya pada waktu kita mau melakukan proses mengambil ya, ketika kita menyimpan kembali ya, itu pun kita harus mencocokkan kembali kesesuaian antara nomor rekam medis yang ada di tracer dengan yang ada di berkas rekam medis. Dan pada waktu kita menyimpan kembali ya, itu tadi yang dimasukkan justru kebalikannya dengan pada waktu kita mengambil ya. Kalau mengambil itu tracernya dulu yang dimasukkan, baru rak rekam medisnya, maaf kok rak ya, berkas rekam medisnya itu kita tarik, tetapi pada waktu kita mau menyimpan kembali, itu yang dimasukkan justru tracernya dulu. Tracernya kita masukkan, setelah kita cocokkan tadi ya, tracer kita masukkan, oh cocok nih nomor rekam medis sama nama pasien, tracer kita masukkan dulu ya, jangan terlalu masuk dulu, kemudian map rekam medisnya kita tarik ya, baru setelah itu tadi dirapikan ya, supaya nanti harapannya kalau misalnya rapi kan nanti juga lebih nyaman ya petugas ketika melakukan proses retrieval atau pengambilan kembali rekam medis. Ya, kita lanjutkan ya dari video ini. Sambil merapikan juga. Kembali seperti langkah tadi, lalu kita selipkan seperti ini. Jadi jangan diambil dulu tracernya, kita masukkan dulu berkasnya supaya tidak usah kita melihat lagi urutannya. Nah, rekam medis yang kedua sudah selesai ya, diambil terlebih dahulu ya, kita cek terlebih dahulu ya, masukkan tracer, kemudian kita ambil map rekam medisnya ya, berkas rekam medisnya. Nah, ini mulai masuk ke langkah ketiga ya, berkas rekam medis yang ketiga, mulai mencari tracernya dulu ya, dicocokkan, kemudian dimasukkan mapnya dan diambil kembali tracer. Setelah tracer kembali, lalu kita silang bagian dari nomor rekam medis dan nama rekam medisnya, kita silang menandakan bahwa berkas tersebut sudah berhasil disimpan. Lalu kita tuliskan di tanggal. Nah, ini ya, jadi ketika map rekam medis itu sudah kita kembalikan, maka pada tracer ini perlu disilang. Maksudnya kenapa sih kok ini disilang? Artinya ini sudah kembali ya, sehingga tracer ini kan nanti ada banyak ya kotak-kotaknya ya. Ini nanti yang kotak yang masih kosong ini bisa digunakan untuk permintaan rekam medis yang selanjutnya ya, Pak. Nomor rekam medisnya kalau misalnya beda bagaimana Bu? Bukan kasus atas nama pasien si Gesti Wulandari. Ya nggak apa-apa, kan ini sudah kita coret. Artinya ini sudah kembali. Makanya pada waktu kita melakukan proses penyimpanan kembali rekam medis, ini perlu disilang. Ini memberikan kode ya, memberikan kode kepada petugas filing yang lain bahwa rekam medis atas nama Gesti sudah dikembalikan dan tracer bisa digunakan juga untuk proses pelayanan filing yang selanjutnya. Pengembalian di buku ekspedisi sesuai dengan tanggal pengembalian berkas tersebut dan diberikan paraf oleh penerima berkas. Ya, ini juga contoh buku ekspedisinya ya, karena masih pakai yang model konvensional, ini contohnya demikian. Kalau kita menggunakan buku ekspedisi, ya, jadi harus diparaf terlebih dahulu juga di sini. Ya, mungkin itu ya teman-teman gambaran untuk yang model rekam medis, proses pengambilan dan penyimpanan dengan model rekam medis yang masih yang konvensional dengan sarana prasarana pendukung yang konvensional juga. Tetapi sekali lagi, ketika kita itu sudah menggunakan modelnya itu yang elektronik, maka tidak menutup kemungkinan tadi kita hanya cukup menggunakan menu order saja ya di sini ya, karena di dalam menu order ini nanti sudah sangat cukup membantu kita ya, kapan ini berkas rekam medisnya itu diminta, kapan disediakan, termasuk nanti kapan dia dikembalikan ya, proses akhirnya nanti seperti apa, kembali, tidak ketemu atau seperti apa. Ya, demikian mungkin ya video dari Bu Kori ya, sedikit gambaran bagaimana proses pengambilan dan penyimpanan kembali rekam medis khususnya di lab rekam medis ya. Jadi ada sarana prasarananya tadi ya, perlu ada tracer, kemudian ada buku ekspedisi, dan nanti di dalam sistemnya itu kita juga didukung dengan aplikasi order status rekam medis pasien di dalam MiHoLab ya. Kalau kita namanya aplikasinya MiHoLab, Mini Hospital Lab ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.